Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 9 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Siapakah gerangan dia? Ketika Herodes raja wilayah Galilea mendengar segala yang terjadi, ia merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes kan telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini, yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika kita merenungkan Injil hari ini, kita dihadapkan pada sosok Herodes yang merasa bingung dan gelisah karena mendengar tentang Yesus. Ia mendengar banyak kabar, namun hatinya tidak benar-benar terbuka untuk menerima kebenaran. Herodes ingin tahu siapa Yesus itu, tetapi rasa ingin tahunya tidak berbuah iman, melainkan hanya sebatas keingintahuan manusiawi yang bercampur dengan rasa takut kehilangan kekuasaannya. Dalam terang katekismus Gereja Katolik, iman bukanlah sekedar rasa ingin tahu atau sekedar informasi, melainkan perjumpaan pribadi dengan Allah yang hidup di dalam Kristus. Gereja selalu mengajarkan bahwa iman sejati memampukan kita untuk keluar dari diri sendiri dan percaya kepada Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Magisterium Gereja mengingatkan kita bahwa tanpa iman yang hidup, kita akan mudah jatuh pada sikap Herodes, mendengar kabar baik namun tidak membiarkannya mengubah hati dan hidup kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pun sering seperti Herodes. Kita tahu tentang Yesus, kita mendengar sabdanya, kita melihat karyanya di tengah masyarakat melalui kasih dan pelayanan. Tetapi kadang kita berhenti di permukaan saja. Kita membiarkan iman menjadi sekedar pengetahuan, bukan transformasi. Kita hadir dalam masyarakat, bekerja, berinteraksi, melayani, namun ada kalanya kita masih menutup hati untuk sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah sumber kehidupan. Karena itu, refleksi ini mengajak kita untuk melampaui keingintahuan yang dangkal. Kita dipanggil untuk tidak hanya mengenal Yesus dari cerita orang lain, tetapi untuk sungguh mengalami Dia dalam doa, dalam ekaristi, dalam pelayanan nyata kepada sesama. Dengan begitu, kita tidak lagi seperti Herodes yang bingung, melainkan menjadi murid yang hidup dalam terang Kristus dan membagikan damai Kristus di tengah masyarakat. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, ajarlah kami mengenal-Mu, bukan hanya dari cerita, tetapi dari perjumpaan pribadi dalam doa dan kasih yang nyata kepada sesama.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.